Pembelajaran Matematika kelas 9 semester 2, Kesebangunan dan Kekongruenan. Dengan kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari kesebangunan dan kekongruenan ini, sahabat belajar diharapkan dapat membuat model, menggambar atau melukis, dan menentukan bangun-bangun datar yang kongruen atau sebangun dengan berbagai cara dan posisi. Pernahkah sahabat belajar membayangkan bagaimana memperkirakan ukuran tinggi bangunan dan panjang jembatan tanpa harus mengukurnya secara langsung? Semua itu merupakan beberapa contoh manfaat konsep kesebangunan dan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan konsep kesebangunan dan kekongruenan. Tentunya sahabat belajar telah mempelajari materi transformasi pada pembelajaran sebelumnya, yang meliputi dilatasi, rotasi, refleksi, dan translasi. Misalkan bangun datar ABCD didilatasi dengan berpusat di titik O dan dengan faktor skala 2 menjadi bangun FGHI. Sedangkan jika dirotasi dengan pusat tetap di titik O sebesar 90 derajat menjadi bangun JKLM. Namun, jika direfleksi terhadap sumbu X menjadi NOPQ. Dan jika ditranslasi 8-1 menjadi RSTU. Ternyata, hasil dilatasi bayangannya mempunyai bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Namun perbandingannya sama, maka kedua bangun tersebut dapat dikatakan sebangun. Sedangkan hasil transformasi lainnya mempunyai bayangan dengan bentuk dan ukuran yang sama, hanya posisinya yang berbeda, maka kedua bangun tersebut dapat dikatakan kongruen. Coba sahabat belajar perhatikan gambar menara jam megah di Mekah ini. Jika kita mengedit gambar tersebut pada komputer dengan mengklik dan menggeser ke arah samping, ke atas, atau ke bawah, maka ukurannya terhadap gambar asli menjadi tidak sebanding. Tetapi jika menggeser pada sisi sudut gambar, maka ukuran gambar sebanding terhadap gambar aslinya. Jadi, dua bangun poligon atau lebih, jika mempunyai besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka bangun-bangun tersebut dapat dikatakan sebangun. Sedangkan jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama, maka bangun-bangun tersebut dapat dikatakan kongruen. Tahukah sahabat belajar, pada saat teknologi mesin fotokopi, kamera, dan komputer belum ditemukan, bagaimana cara menduplikat, memperbesar atau memperkecil suatu gambar? Ada salah satu alat gambar yang diciptakan oleh Christoph Skinner sekitar tahun 1630 yang digunakan untuk membuat salinan gambar dengan skala, yaitu pantograf. Prinsip kerja pantograf menggunakan konsep kesebangunan. Bangun segitiga merupakan poligon. Tentunya untuk menguji apakah dua segitiga sebangun atau kongruen, sama dengan syarat sebangun atau kongruen poligon. Namun segitiga mempunyai kekhususan. Untuk menguji apakah dua segitiga sebangun atau kongruen, tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Syarat dua segitiga sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut. 1. Perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama. 2. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. 3. Perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar.
Sedangkan syarat dua segitiga kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. 1. Semua sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut apitnya sama besar. 3. Dua sudutnya sama besar dan sisi apitnya sama panjang. 4. Dua sudutnya sama besar dan salah satu sisinya sama panjang. Terima kasih sahabat belajar, semoga pembelajaran ini bermanfaat.